Pietro Wilson terombang-ambing saat mimpi buruk dari hari sebelumnya memenuhi mimpinya. Dalam tidurnya yang gelisah, dia menyaksikan pembantaian rekan-rekannya di lokasi 22. Orang-orang tak dikenal yang memasuki fasilitas itu telah menembak mati semua orang yang bekerja di sana. Semua orang kecuali Pietro. Dia ingat berlari lebih dalam ke fasilitas hanya untuk terpojok di ruangan beton tanpa jendela. Di sana, dia telah menemukan SCP-5000, baju zirah eksklusif yang membuatnya tidak terdeteksi oleh indera manusia. Ini lebih dari hanya tembus pandang. Dia berhasil keluar dari lokasi 22, tapi mata orang-orang yang dia bunuh untuk melarikan diri menghantuinya. Pietro belum pernah membunuh sebelumnya. Satu-satunya pelipur lara adalah merasa seperti baju zirah yang dia kenakan ini telah mengambil alih kendali. Jadi tindakannya secara teknis bukan darinya. Tapi dia harus bertanya-tanya, apa yang akan dia lakukan tanpa baju itu? Apakah dia masih akan membunuh manusia lain untuk melarikan diri? Setelah meninggalkan fasilitas tersebut, Pietro pergi ke rumah persembunyian SCP. Disinilah dia sekarang berbaring. Pembantaian ratusan orang di lokasi 22 itu buruk. Tapi apa yang dia temukan ketika dia menyalakan berita di rumah persembunyian itu lebih buruk. SCP telah lepas di seluruh dunia dan membunuh jutaan orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pietro terbangun dari mimpi buruk. Dia mengalami hiperventilasi, tapi tubuhnya segera pulih dan nafasnya melambat. Sebuah display muncul di depan matanya. Pietro Wilson masih berada di dalam SCP-5000. Baju zirah itu tidak akan melepaskannya. Dia secara naluriah menggosok matanya, tapi tangan logam dari baju zirah itu hanya menempel ke helm yang menutupi kepalanya. Dia ingin keluar dari baju zirah ini. Pietro berdiri dan berjalan ke arah televisi. Dia mengulurkan tangan untuk menyalakannya, lalu berhenti. Dia berpikir, apakah saya benar-benar ingin melihat betapa buruknya hal-hal yang terjadi sejak saya tidur? Tapi dia harus tahu. Dia dipenuhi rasa takut saat TV menyala dan dia melihat gambar pertama. Dunia tampak seolah-olah akan berakhir dan sepertinya organisasi SCP lah yang bertanggung jawab. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka seharusnya melindungi umat manusia, bukan menghancurkannya. Pietro perlu mengungkap kebenaran di balik apa yang terjadi. SCP-5000 memiliki fungsi entry journal yang dapat dia gunakan untuk merekam semua yang dia temukan. Bahkan jika dia tidak berhasil keluar hidup-hidup, mungkin suatu hari seseorang akan menemukan baju zirah itu dan dapat mengakses apa yang telah dia pelajari. Tanggal entry journal pertamanya adalah 1 Februari 2020. Saat Pietro menyaksikan pembantaian itu terjadi di TV, dia mulai mengumpulkan potongan-potongan dari apa yang dia saksikan sendiri. Dia tahu regu operasi khusus telah mengeksekusi semua orang di lokasi 22 tempat dia bekerja. Dia tahu bahwa SCP telah dilepaskan. Dia tahu dunia akan berakhir. Tapi kenapa saat Pietro merenungkan hal ini, seorang penyiar muncul. Apa yang baru saja Anda saksikan adalah laporan dari seluruh dunia tentang monster yang menghancurkan kota besar dan kecil. Ini semua dimulai dengan pesan misterius dari sebuah organisasi yang menamakan dirinya Organisasi SCP. Petinggi mereka yang berkuasa bernama Dewan O5 merilis pernyataan berikut. Bagi Anda yang saat ini tidak mengetahui keberadaan kami mewakili organisasi yang dikenal sebagai Organisasi SCP. Misi kami sebelumnya berpusat di sekitar penahanan dan studi tentang objek, entitas, dan fenomena anomali lainnya. Misi ini adalah fokus organisasi kami selama lebih dari 100 tahun. Karena keadaan ada di luar kendali kami, arahan ini sekarang telah berubah. Misi baru kami adalah pemusnahan umat manusia. Tidak akan ada komunikasi lebih lanjut. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Organisasi SCP telah menyatakan perang terhadap umat manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan Dewan O5 mengubah seluruh misi mereka dari melindungi umat manusia menjadi mengakhirinya? Mungkinkah SCP yang kuat telah mengambil kendali atau memengaruhi keputusan Dewan? Pietro menyalakan radio, membolak-balik saluran TV, dan menjelajah internet untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi selama 24 jam terakhir. Gambar pertama yang dia lihat adalah makhluk mirip manusia dengan lengan dan kaki 2 kali lebih panjang dari yang seharusnya, dengan mata hitam pekat dan mulut melengkung seolah seperti jeritan sunyi yang menunjukkan gigi setajam silet. Dari dokumen yang dapat diaksesnya, Pietro mengetahui bahwa ini adalah SCP-096, makhluk yang jinak sampai seseorang melihat wajahnya. Pada saat itu, SCP akan mulai menjerit dan menangis sebelum memburu siapapun yang melihat wajahnya dan membantai mereka. Dia dengan cepat mengganti saluran. Dokumen tersebut mengatakan bahwa bahkan jika SCP-096 terlihat di layar, dia akan menemukan penontonnya dan mengoyak anggota badan mereka. Tentunya hal itu tidak mungkin benar. Ada kemungkinan jutaan orang baru saja melihatnya di TV. Apa yang akan terjadi pada mereka? Apa yang akan terjadi padanya? Di saluran berikutnya ada rekaman hewan raksasa di tengah lautan. Ini adalah SCP-169 raksasa dari era
Mutiara Prakambrium. Makhluk itu panjangnya sekitar 5.000 km dan perlahan berenang tepat di bawah permukaan air. Siaran itu tiba-tiba berubah menjadi rekaman tsunami yang menghancurkan dan kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi. Ketika SCP-169 terbangun dari tidurnya oleh organisasi yang meledakkan nuklir di punggungnya, dia mulai mencoba melarikan diri dari bahaya. Pergerakan makhluk raksasa tersebut menyebabkan bencana alam menghancurkan komunitas pesisir di seluruh dunia. Di saluran lain, Pietro menyaksikan Kanselir Jerman memberikan pidato, mengumumkan bahwa negara itu mendeklarasikan perang terhadap organisasi SCP. Di luar kamera, suara bel yang berdenting bisa terdengar. Seorang pria berpakaian seperti kepala pelayan era Victoria masuk dan mengambil pena dari meja kanselir. Dia mendekati kanselir dan mengangkat pena di udara saat kamera terputus, tapi suara tembakan dan teriakan bisa terdengar sebelum siaran itu mati. Berita tersebut melaporkan bahwa peristiwa serupa yang melibatkan para pemimpin dunia oleh kepala pelayan yang sama telah terjadi sejak organisasi SCP mengubah misinya. Pietro mencari melalui dokumen di baju sirahnya untuk mencoba dan mencari tahu apa yang terjadi dan menemukan bahwa SCP-662 pasti telah terhubung. Berikutnya adalah penyakit kulit aneh yang melanda New York dan Delhi yang disebut SCP-610 yang menutupi inangnya dengan ruam dan bisul sebelum mengambil alih tubuh mereka. Akhirnya beberapa kabar baik datang karena wabah tersebut tampaknya dapat diatasi oleh upaya gabungan dari Koalisi Gaib Global dan Church of the Broken God. Dan kemudian kabar buruk karena SCP-682 juga telah dilepas. Monster buaya besar yang misi satu-satunya adalah menghancurkan semua kehidupan. Dia didorong oleh kebencian terhadap semua makhluk hidup menjadikannya alat yang sempurna dari misi baru Dewan O5. Pietro telah mendengar desas-desus tentang SCP yang dapat langsung mengakhiri dunia, tapi jelas bahwa organisasi belum menempuh jalur ini. Belum. Apakah mereka ingin menjaga keutuhan sisa planet ini? Atau mungkin ada pihak yang menolak di organisasi SCP yang mencoba menghentikan Dewan O5 untuk menjalankan misi mereka? Yang Pietro tahu adalah bahwa saat ini ada beberapa SCP yang benar-benar jahat berkeliaran dan membuat kekacauan. Pietro tiba-tiba mendengar ledakan di kejauhan, jauh tapi masih cukup dekat untuk membuatnya gugup. Mungkin dia lebih baik tinggal di rumah persembunyian dan menunggu kiamat. Baju sirah itu membuatnya tetap sehat, berdaya, dan tidak terdeteksi oleh musuh. Setiap orang waras akan tetap di sana dalam pengasingan dan keamanan, tapi Pietro membutuhkan jawaban. Dia merasa itu adalah tanggung jawabnya untuk mencatat dan mencoba memahami semua yang dilakukan organisasi SCP. Dia menampilkan peta lokasi SCP di daerah itu pada displaynya. Yang terdekat adalah lokasi 19. Sudah waktunya untuk menjelajah ke ujung dunia dan menemukan beberapa jawaban, tapi dia akan diadakan pada lebih banyak pertanyaan. Dalam perjalanan ke lokasi 19, Pietro menemukan sesuatu yang aneh. Pasukan tentara organisasi ada di sebuah tempat terbuka. Mereka berdiri dengan perhatian saat komandan mereka mondar-mandir, naik turun barisan, dan seragam tentara tersebut memiliki lambang GT Epsilon 6 yang tersulam. Komandan berhenti di depan prajurit pertama dalam barisan, bertepuk tangan dan memberitahu prajurit itu bahwa dia akan memulai pemeriksaan sekarang. Komandan mengeluarkan pisau panjang dan menusukkannya ke bahu prajurit itu. Anehnya, prajurit itu tidak bergerak, bersuara, atau bereaksi dengan cara apapun. Dia pindah ke prajurit berikutnya dan mengulangi proses yang sama. Ini terus berlanjut sampai dia mencapai tentara ke-8. Kali ini, ketika komandan menikam bahu prajurit itu, dia meringis dan menjerit kesakitan. Komandan itu berteriak, "Ada yang hidup!" Pietro menyaksikan para tentara mengangkat senjata dan menembak orang yang berteriak. Dia jatuh ke tanah. Komandan pindah ke prajurit terakhir dan meletakkan pisau di bahunya. Tidak ada reaksi. "Baiklah, kita aman," teriak komandan. "Mari kita bergerak keluar." Pietro menunggu sampai masukan itu menghilang dan dia berjalan ke mayat yang tergeletak di tanah. Dia mengais senjata dan perlengkapan medis pokok. Lalu dia mengubur mayatnya dan merekam apa yang dia lihat di jurnal SCP-5000. Dia tidak tahu mengapa prajurit ini dibunuh atau mengapa yang lainnya tidak merasakan sakit. Mungkinkah mereka sama sekali bukan manusia? Mungkinkah itu skuad SCP yang memiliki manusia menyusup di barisan mereka? Semua ini tidak masuk akal, pikir Pietro sebelum melanjutkan. Setelah mencapai lokasi 19, Pietro menemukannya dalam keadaan berantakan dan lebih buruk lagi, hampir semua SCP yang ditahan di lokasi tersebut telah lolos dari penahanan. Dia bisa masuk ke dalam kompleks tanpa diketahui dan jauh di dalam fasilitas itu, dia menemukan para peneliti dan ilmuwan menjalankan bisnis mereka seolah-olah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Mereka pasti mengikuti perintah Dewan O5. Pietro mendengarkan percakapan tentang bagaimana membuat jumlah maksimum korban manusia dan SCP mana yang harus dibebaskan selanjutnya. Dia merasakan kebencian yang dalam terhadap orang-orang di fasilitas ini. Bagaimana mereka bisa begitu santai untuk memusnahkan umat manusia? Saat dia mengamati lebih banyak pekerja di lokasi 19, dia melihat sesuatu yang aneh. Mata semua orang nampak dingin dan mati, seperti tidak ada manusia yang tersisa di dalamnya. Seolah-olah sesuatu sudah merasuki ilmuwan ini dan menghapus jiwa dari tubuh mereka. Pietro diam-diam mencuri kredensial anggota staf senior dan menemukan kantor kosong di mana dia dapat mengakses jurnal dari fasilitas tersebut. Untuk mencoba,
dan mendapatkan gambaran lebih baik tentang garis waktu peristiwa yang menyebabkan perang organisasi SCP terhadap kemanusiaan. Dia masuk ke mainframe dan menampilkan jurnal dari akhir tahun sebelumnya. Dia menemukan bahwa pada akhir 2019, sebuah proyek bernama Numa menjadi sangat menarik bagi Dewan O5. Dari apa yang bisa diketahui Pietro, proyek itu berkaitan dengan kesadaran kolektif manusia yang juga disebut ruang psikis. Rupanya, peneliti SCP memiliki terobosan dalam memetakan psikospasial. Sayangnya, banyak dokumen telah disensor dan tidak ada cara bagi Pietro untuk mengakses versi yang tidak disensor. Setelah Numa menjadi perhatian Dewan O5, serangkaian perintah dikirim ke semua staf senior dan direktur lokasi, tapi dengan frustasi karena perintah itu juga telah disensor. Dia hanya bisa melihat bahwa setelah perintah dikirim keluar, gelombang pengunduran diri disampaikan ke organisasi. Yang mencurigakan, gelombang bunuh diri juga terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Apa yang ada di dalam perintah ini? Dewan O5 kemudian mengirimkan sejumlah dokumen ke semua staf senior dan direktur lokasi dengan instruksi untuk menyebarkan materi di antara mereka yang bertugas di bawah mereka. Setelah itu, pengunduran diri dan kematian segera terhentikan. Pietro mencari di mana-mana apa yang ada di dokumen-dokumen itu, tapi seperti kebanyakan database SCP, informasi ini juga telah disensor. Yang jelas adalah bahwa organisasi SCP mulai bersiap-siap untuk pemusnahan umat manusia pada tahun berikutnya. Log jurnal untuk 1 Februari 2020 berbunyi, gugus tugas dikirim ke semua lokasi eksklusif untuk mengeksekusi semua anggota. Segera setelah misi ini selesai, organisasi mengumumkan perang terhadap kemanusiaan. Disinilah perjalanan Pietro Wilson dimulai. Dia meninju komputer karena frustasi. Baju zirah itu menyerap semua efeknya dan membelah monitor itu menjadi dua. Pietro pindah ke komputer baru yang tidak rusak dan masuk lagi. Kali ini dia mengemukakan entry terbaru untuk melihat apa yang dilakukan Dewan O5 baru-baru ini untuk melihat apakah ada beberapa jawaban saat ini. Organisasi SCP telah sibuk saat dia menuju ke lokasi 19. Mereka telah melepaskan SCP-1048 di Paris yang sekarang memimpin gerombolan beruang menyusuri Champs-Élysées. Di kejauhan, Pietro mengira dia hampir bisa melihat beruang merah besar sedang berjalan di antara gedung-gedung. Organisasi SCP juga melancarkan serangan balik terhadap organisasi manapun yang mencoba menentangnya. Mereka menggunakan SCP-1290 untuk melemparkan proyektil ke markas koalisi gaib global. Mereka juga menggunakan SCP-1440 untuk mencuci otak manusia dan meyakinkan mereka bahwa mereka perlu melakukan kerusuhan. Ini menyebabkan kehancuran yang meluas karena orang-orang panik dan diinjak-injak sampai mati. Pietro merasa sedih melihat orang tua yang tampak baik hati dapat menyebabkan begitu banyak kehancuran. Dia merekam sebanyak yang dia bisa sebelum memutuskan bahwa sudah waktunya untuk keluar dari lokasi 19. Meskipun SCP-5000 masih membuatnya tidak dapat dideteksi, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mata tak bernyawa dari staf itu mulai lebih sering melihat ke arahnya. Saat Pietro keluar dari lokasi 19, langit bersinar oranye dengan api dari gedung-gedung terbakar yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlu menemukan lebih banyak jawaban. Dia perlu mengungkap alasan organisasi SCP yang mencoba memusnahkan umat manusia. Dia telah belajar banyak dari lokasi 19 dan yakin bahwa jika dia bisa sampai ke lokasi berikutnya, dia akhirnya akan bisa mengetahui motif organisasi dan bahkan mungkin bagaimana menghentikannya. Dia mengambil langkah maju, tapi display di depan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Baju zirah itu semakin ketat di sekitar tubuhnya, memperlambat aliran darahnya. Dia tidak bisa bergerak saat penglihatannya semakin redup sampai dia pingsan. Pietro terbangun dan mendapati dirinya setengah jalan melintasi negeri. Sudah 3 bulan sejak dia berada di lokasi 19 dan dia tidak ingat apapun yang telah terjadi sejak itu. Tubuhnya telah menjadi korban di bulan-bulan itu. Dia memiliki bekas luka baru dan perban melilit kepalanya. Tapi baju zirah SCP-5000 sepertinya tidak memiliki goresan apapun. Yang paling aneh dari semuanya adalah koper yang dimiliki Pietro dan niatan tak terkendali untuk mengirimkannya ke SCP-579 yang misterius.